Halo, selamat sore teman-teman bahasa visual. Minggu ini seharusnya offline, tapi ternyata minggu kemarin saya habis kecelakaan, jadi saya harus operasi tulang rusuk di bagian sini sakit banget. Kemudian minggu ini adalah berkaitan dengan penentuan objek yang nantinya kalian harus diskusikan dengan saya. Objek apa yang akan dikaji dalam tulisan dalam bahasa visual sesuai dengan format yang sudah disebarkan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan masuk dulu ke materi hari ini, yaitu berkaitan dengan bahasa visual yang semiotika iklan. Ini pertemuan terakhir, jadi pertemuan materi terakhir. Setelah ini kita hanya akan ada asistensi saja. Jadi bisa teman-teman mulai untuk menuliskan keseluruhan dari laporan tulisan yang nantinya akan kalian kumpulkan. Seperti yang sudah saya bilang bahwa maksimal ada 5 orang, dan teman-teman sudah bisa mulai ngobrol dengan membentuk tim. Jadi teman-teman bisa membuat grup, kemudian undang saya di situ untuk berdiskusi. Nah, kita masuk ke materi hari ini berkaitan dengan iklan pada media cetak. Advertisement atau iklan punya fungsi sebagai komunikasi langsung atau direct communication. Apa itu yang disebut sebagai direct communication? Di mana penyampaian pesan itu tersampaikan langsung kepada siapa penerima pesannya, siapa audiensnya, siapa targetnya. Apabila targetnya adalah ibu-ibu yang suka nonton TV, ya akhirnya dia masuk ke situ gitu. Dan fungsinya itu sebagai signification gitu. Kita kemarin sudah belajar bagaimana teorinya Saussure, kemudian juga teorinya Peirce, di mana ada signification, apa yang terjadi dalam antara signified dan signifier, di mana iklan produk itu sebagai penanda dan petanda dalam satu hal gitu. Jadi kita bisa bayangkan layaknya dua sisi mata uang, ada sisi kiri dan sisi kanan yang tidak terpisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisah, sehingga kita bisa melihat bahwa layaknya paradoksial gitu, dua-duanya akan ada. Nah, contoh iklannya Mustika Ratu berkaitan dengan signifiernya itu lipstick. Signifiernya adalah dunia perempuan yang berkelas gitu. Sehingga yang ditampilkan adalah perempuan-perempuan yang berkelas, yang menggunakan makeup tebal, kemudian biasa tampil pada acara-acara tinggi gitu, yang berkelas. Nah, cara mendefinisikannya adalah ketika dia sebagai penanda, signifier, produk merupakan elemen tanda yang memberikan makna sebagai membangun kelompok sosial tertentu atau kode sosial dalam bahasanya Peirce, dan menjadi bagian pembedaan sosial atau social differentiation. Sedangkan dia sebagai petanda atau signifier, dia adalah produk yang awalnya tak memiliki makna, diberikan makna oleh orang atau objek sebagai sesuatu. Jadi kita bisa tahu bahwa apa yang ditampilkan dalam karyanya Mustika Ratu itu merupakan representasi dari perempuan yang berkelas. Dalam elemen tanda pada iklan kurang-kurangnya ada 3. Yang pertama yang bisa dikaji. Elemen ini bisa dikaji ya masing-masing ya. Mulai dari objeknya, dari visual tulisan, elemen tanda yang merepresentasikan objek, kemudian konteks, visual audio tulisannya, elemen tanda sebagai konteks dan makna pada objek iklan atau representasi makna, dan yang terakhir adalah teks atau tulisannya. Tanda bahasa yang memperjelas makna sebagai petanda. Sama dong Pak antara teks dan objek. Ya ada sama, ada yang berbeda. Jadi contoh ini, nyatanya nyegerin sebagai eh, apa namanya, sebagai tagline-nya Sprite gitu. Nyatanya nyegerin. Itu bisa menjadi objek karena itu merupakan satu kesatuan dengan brand Sprite, atau dia sebagai tulisan untuk memperjelas gitu makna. Jadi bisa saja dia berupa headline atau sub headline, tergantung fungsi melihatnya dia sebagai penanda apa. Hal tersebut juga penting bagi seorang peneliti untuk bisa melihat lebih jeli sebenarnya apa yang ingin ditampilkan. Kita masuk ke contoh lain, teks gitu. Teks itu tanda tanda bahasa tulisan, jadi contoh seperti logonya gitu kan, ada mereknya. Kemudian konteksnya, tanda sebagai konteks dalam bentuk gambar pria yang berkelas gitu. Objeknya, visual signs-nya, oh dia dipakai di bagian sini misalkan. Pada iklan komersial hal tersebut biasanya terjadi. Jadi sekurang-kurangnya ada
tiga elemen ini yang bisa dikaji untuk dianalisis sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Contoh yang lain pada iklan layanan masyarakat, teksnya ada tanda bahasa pada tulisannya. Dua dari kami hidup dengan HIV/AIDS gitu. Konteksnya, tanda sebagai konteksnya, masyarakat tidak menjauhi penderita HIV/AIDS. Biasanya konteks ini akan berkaitan dengan tujuannya iklan itu dibuat buat apa sih? Seperti pada iklan komersial itu, dia sebenarnya ingin dibuat menjadi apa sih? Tidak mungkin karya-karya iklan itu tidak memiliki tujuan untuk merubah persepsi orang gitu. Setiap iklan itu tipu-tipu untuk menipu orang gitu. Indomie harus punya apa namanya, harus punya gambar mie dengan telurnya dan lain sebagainya. Sedangkan objeknya itu ada penderita AIDS dan HIV, ditujukan dengan bagaimana merangkul antara satu dengan yang lain. Atau ditujukan ini ada lambang lambang HIV AIDS yang bentuk pita. Kemudian ada iklan produk itu sebagai generator, yaitu produk merepresentasikan kualitas atau membangkitkan emosi tertentu seperti menghasilkan perasaan gembira, bangga, dan lain sebagainya. Iklan produk didesain untuk menjadi referensi dari tanda perasaan tersebut gitu. Jadi kayak iklan-iklan yang membangun, kalau nggak pakai A kita nggak pede loh gitu, atau kalau nggak pakai A nggak berasa jadi cowok maco loh atau cewek cantik loh gitu gitu. Nah itu namanya generator. Nah, generator produk itu sebagai sumber kebahagiaan misalkan atau sumber kebersihan misalkan. Pastikan tidak ada ketombe ketika berkaitan dengan. Nah, iklan dan subjektivitas ini akan juga hadir dalam konteks yang analisis yang bisa dikaji. Jadi kemungkinan-kemungkinan kajian dalam bahasa visual itu ada banyak tuh ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan satu teori kemudian selesai, tapi objek-objek yang bisa dikaji atau sub-objeknya itu bisa dikaji satu persatu. Contoh iklan dan subjektivitasnya, iklan yang memanggil individu sebagai subjek gitu. Ada subjek identifikasinya, layaknya cowboy gitu kan, yang kemudian dia direpresentasikan dengan topi, kemudian tali, kemudian celana, baju, dan kemudian dia menyalakan rokok gitu kan. Ada semacam proses identifikasi. Ada merupakan proses pembentukan diri, self-nya. Gitu. Perbedaan subjeknya, rokok yang lain, pria punya selera. Subjek yang mengidentifikasi dia sebagai seorang pria yang memiliki selera. Dan Marlboro berbeda dengan berjiwa country gitu kan, yang kekinian, lebih gaul gitu kan. Berbeda dengan gudang garam merah yang lebih tua atau EC yang lebih muda gitu kan. Rokok-rokok yang eh beda-beda gitu. Atau 76 yang lebih 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 ini, lebih country, lebih vintage lagi ya. 76 yang iklan tentang jin gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kajian lain itu bisa dilihat dari wilayah apa yang dipasarkan dari iklan tersebut. Melalui media dari institusinya, kemudian media massa yang institusi lebih besar lagi, dan menjadi media yang besar atau mass media. Skalanya berbeda-beda. Dan fungsi media massa itu juga sebagai informasi, propaganda, sampai ke brand washing gitu. Layaknya apa ya, viral hari ini di TikTok gitu kan. Itu kan brand washing gitu. Kita disuruh ngikuti tren. Mana terkadang tren itu tidak cocok dengan diri kita gitu. Tapi mau tidak mau ya trennya kayak gitu, kayak yang tren sekarang tuh yang di TikTok kalau nggak salah lagi ngetrennya disuruh ikut ekstra apa, pengennya ekstra apa, disuruh ikut ya ekstra apa. Nah, kalau jam 3 pagi ada maling, gue bakal ikuti ekstra yang gue ikutin gitu. Sakit banget. Kayak gitu. Itu contoh brainwashing di pikiran gitu. Nah, media itu sebagai agen ideologi. Ideologi merupakan sciences of idea atau ilmu tentang ide, di mana definisinya merupakan sistem kepercayaan itu ideologi yang menunjukkan karakteristik kelas atau kelompok tertentu. Seperti teman-teman, mungkin kebanyakan dari teman-teman adalah berideologi kapital ya. Jadi kalau nggak nyari duit ya nggak hidup, dan kapital banget. Waktu tenaga itu harus ditukar dengan uang gitu kan. Karena beliefnya di situ kan.
Berbeda dengan orang-orang yang punya keyakinan bahwa saya akan menuju kepada Tuhan dan kemudian akan akan apa namanya akan mendapatkan hidayah gitu kan. Nah, itu beda 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 ideologi aja sebenarnya, tapi sama-sama hidup di dunia, santai aja. Nah, sistem kepercayaan ilusif sebagai ide palsu atau kesadaran palsu biasanya yang kontras dengan pengetahuan ilmiah. Nah, ideologi ini juga kadang cenderung cenderung akan mengarahkan orang untuk menuju ke hal-hal yang sebenarnya tidak logis. Contoh seperti batu ponari, gitu kan. Dan proses umum produksi makna dan ide. Jadi dalam ideologi itu akan terus ada produksi. Karena dia terus ada produksi, maka perubahan ideologi itu adalah sebuah sebuah kenyataan yang harus diterima ya. Jadi kalau kalian ada teman kalian yang tiba-tiba masuk ke dalam ideologi Islam garis keras misalkan mengharamkan ABCD dan kemudian beberapa tahun kemudian dia menjadi lebih liberal, lebih lebih apa namanya? Lebih ke tengah lah, lebih memaklumi orang, lebih ke wilayah NU atau Muhammadiyah misalkan. Ya itu memang memang sebuah sebuah apa sebuah hal yang abadi gitu. Dalam artian itu perubahan, karena perubahan itu adalah keabadian sendiri. Jadi ideologi itu akan terus bergeser sama ketika kalian kecil, ideologi kalian hanya main gitu gitu. Ideologi anak kecil kan gitu kan. Pokoknya saya pengennya main, nggak boleh nggak gitu. Ya akhirnya mikirnya cuman gue punya 2.000 ya akhirnya gue main gitu kan. Gue main sama teman dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan udah beda. Ideologinya harus kuliah, harus menjadi tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Nah, media membentuk itu. Jadi kalau kalian masih pada wilayah ideologi yang remaja gitu, yang masih menginginkan kehidupan dari orang tua atau menginginkan kehidupan dari penyandang dana, it's okay, it's fine, nggak masalah. Karena itu ideologi. Tapi yang perlu disadari adalah kalian harus sadar bahwa kalian ada pada posisi itu. Dan menuju dewasa itu adalah cara terbaik untuk membangun atau menerima perubahan-perubahan ideologi itu. Kalian akan menyadari bahwa pertemanan itu hanyalah kesemuan belaka gitu. Bahwa kehidupan ini fana dan lain sebagainya. Jadi kadang jadi anak senja, kadang jadi anak kota, kadang jadi anak hedon gitu kan. Kalau nggak iPhone 15 Pro Max nggak bakal, walaupun walaupun mengorbankan apa namanya Paramek atau mengorbankan Pro Max gitu kan agar tetap hidup gitu. Itu ideologi sebenarnya. Termasuk Coldplay kemarin ya sudah. Bagi yang orang yang ideologinya sudah mapan ya akan itu. Nah, berkaitan dengan ideologi itu, pembangunannya itu berdasar pada ide-ide yang sebenarnya palsu. Jadi tidak sesuai dengan realita, kemudian konstruksinya lebih ke wilayah-wilayah kefanaan gitu kan. Dia merupakan industrialisasi pikiran. Contoh, Magnum ice cream gitu. Kalau makan Magnum kan berasa makan coklat yang es krim coklat yang ya sama kayak Pedal Pop sih sebenarnya, tapi lebih premium aja gitu rasanya. Tapi sama aja, nggak ada beda sebenarnya. Nah, media sebagai produksi massal pikiran atau mass production of mind, di mana pembentukan pikiran melalui industri pikiran, the industrialization of mind, Hans Magnus Ezeber, kemudian industrialisasi pikiran membentuk manusia dengan pikiran yang seragam atau massal. Sehingga ketika kita mendefinisikan tentang sebuah ideologi yang menancap pada diri kita, karena kita ini sebenarnya sudah dibentuk gitu. Bagaimana konsep kejantanan gitu, konsep laki-laki, perkasaan, kesempurnaan itu harus dibentuk gitu. Seseorang itu harus menikah di usia muda, harus punya anak ketika sudah menikah dan lain sebagainya, meskipun itu tidak sesuai realitas gitu. Kadang ada kondisi-kondisi tertentu di mana banyak orang yang mengalami apa ya keterhambatan berkaitan dengan menikah, berkaitan dengan punya anak gitu. Tidak bisa semua orang itu disamakan karena dulu kalau kalau ada anekdot itu tidak tidak semua adonan kue itu akan menjadi kue yang bagus gitu. Karena itu proses dan pemilihan pemilihan media kita dalam menganalisis sebuah karya
visual itu akan bergantung bagaimana cara kita tidak emosi dengan sebenarnya kita tahu tuh masalahnya, tapi kita bisa pelan-pelan untuk bisa menata diri. Nah, produk khusus pria idaman masa kini misalkan dari L'Oreal, Men Export, apakah seperti itu? Atau Bioremen dan lain sebagainya. Ada juga misalkan apapun enaknya minum teh botol susu, emang ahlinya teh. Nah, berangkat dari apa skeptisism gitu. Skeptis terus bertanya itulah yang kemudian kita bisa mencari kita tuh sebenarnya pengen mengerti apa sih? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya sudah tergerus oleh kondisi kehidupan yang begini-begini saja untuk menunggu kematian itu sendiri. Begitu, teman-teman. Saya tunggu diskusinya di Kelompok. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk diskusi di WhatsApp group. Saya sudah tidak bertanya. Thank you. Aduh, wah, buka sok